Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu wahai anak-anak bapak sekalian yang soleh-solehah? Tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan serta kemudahan untuk melakukan aktivitas yang telah kita siapkan pada hari ini juga hari-hari yang akan datang. Nah, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Nah, apa itu jumlatul ismiyah? Jumlatul ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim atau kata benda. Kemudian jumlatul fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, bagaimana penggunaannya dalam bahasa Arab? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS kelas 8, pembelajaran bahasa Arab di pertemuan keempat di semester ganjil hari ini adalah tentang tema al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan ismun atau kata benda. Ciri utama jumlah ismiyah adalah yang pertama diawali dengan subjek atau yang disebut dengan mubtada. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh predikat. Contoh kalimat yang pertama, Ahmad mujtahidun. Ahmad sebagai mubtada, kemudian mujtahid adalah khabarnya. Contoh kedua, anti muslimatun. Anti adalah domir yang berfungsi sebagai mubtada, sedangkan muslimah adalah khabarnya. Yang ketiga, at-talib fil fasli. At-talib mubtada dan fil fasli adalah kata keterangan tempat yang berfungsi sebagai khabar. Kemudian anak-anak sekalian, ada juga kalimat yang mengandung fiil atau kata kerja, akan tetapi letak kata kerjanya bukan di awal kalimat. Maka ini termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Contoh, ana usolli, saya solat. Kata kerjanya adalah usolli, tapi letak usolli di kalimat kedua, sedangkan kalimat pertamanya adalah domir, maka disebut jumlah ismiyah. Begitu juga dengan contoh ummi tasbahu dan anti tazhabina. Berikutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna berbahasa Arab yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Ciri utama jumlah fi'liyah adalah yang pertama, kata pertamanya adalah fi'il atau kata kerja. Kemudian di dalamnya wajib terdapat subjek atau pelaku atau orangnya. Kemudian boleh juga ditambah dengan kalimat yang lain seperti maf'ul bih atau objek, atau kata keterangan tempat, atau kata keterangan waktu, dan lain sebagainya. Contohnya yang pertama, ya'kulu amir al-khubza. Di dalam kalimat ini terdapat yang pertama, ya'kulu, itu adalah kata kerja. Amir sebagai fa'il atau pelaku, dan al-khubza sebagai objek atau maf'ulun bih. Contoh yang kedua, tanamu Aminah fil hujrah. Aminah tidur di kamar. Di dalam kalimat ini terdapat fi'il, yaitu tanamu. Kemudian fa'il atau subjeknya adalah Aminah, dan fil hujrah sebut kata keterangan tempat. Contoh yang ketiga, astaikizu sobahan. Saya bangun tidur pagi hari. Astaikizu adalah fi'il atau kata kerja. Astaikizu fa'ilnya adalah ana, sedangkan sobahan sendiri merupakan kata keterangan waktu.
Contoh berikutnya, tajlisina amamal bait. Kata kerjanya tajlisina, kemudian domir dari tajlisina adalah anti, maka fa'ilnya adalah anti. Sedangkan amamal bait di depan rumah adalah kata keterangan tempat. Anak-anak sekalian, untuk mempermudah pemahaman, silahkan diperhatikan perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah melalui tabel berikut. Contoh yang pertama, usahidut tilfas fil bait. Untuk mengubah menjadi jumlah ismiyah, maka harus domirnya yang di depan. Domir dari usahidu adalah ana, maka kalimatnya menjadi ana usahidut tilfas fil bait. Kemudian di dalam kalimat ini fiilnya adalah usahidu, kemudian fa'ilnya ana, dan maf'ul bihnya adalah at-tilfas. Kemudian contoh yang kedua, yarkabu Ibrahim as-sayyarah. Untuk mengubah ke dalam jumlah ismiyah, maka subjeknya harus di depan. Subjeknya adalah Ibrahim. Ibrahim yarkabus sayyarah. Kemudian fiilnya adalah yarkabu, fa'ilnya Ibrahim, dan maf'ul bihnya as-sayyarah. Contoh ketiga, tastahimmu fil hammam. Domir dari tastahimmu adalah anta, maka anta tastahimmu fil hammam. Dalam kalimat ini fiilnya adalah tastahimmu, fa'ilnya anta, sedangkan maf'ul bih atau objeknya tidak ada. Contoh selanjutnya, tatsbahu ummi al-at'imah. Mengubah menjadi jumlah ismiyah, subjeknya didahulukan, yaitu ummi tatsbahul at'imah. Fiil kalimat ini adalah tatsbahu, fa'ilnya ummi atau ibu, dan maf'ul bihnya adalah al-at'imah atau makanan. Contoh selanjutnya, tazhabuna ilal madrasah. Tazhabuna domirnya adalah antum, maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, antum tazhabuna ilal madrasah. Fiil kalimat ini adalah tazhabuna, fa'ilnya atau subjeknya adalah antum, sedangkan maf'ulun bih atau objeknya tidak ada. Contoh yang terakhir, tasrobina al-qahwa. Tasrobina domirnya anti, maka kalau diganti menjadi jumlah ismiyah, domirnya di depan, anti tasrobina al-qahwa. Fiil dalam kalimat ini adalah tasrobina, subjek atau fa'ilnya anti, sedangkan maf'ul bih atau objeknya adalah al-qahwa. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya, dan untuk pendalaman materi silahkan dikerjakan latihan yang terdapat dalam video ini. Adapun bentuk latihan kita pada hari ini adalah mengubah jumlah ismiyah yang terdapat dalam soal. Adapun soal yang pertama sampai soal ke-6 adalah jumlah ismiyah. Silahkan anak-anak sekalian ubah menjadi jumlah fi'liyah. Kemudian silahkan disebutkan mana fi'ilnya, mana fa'ilnya, dan mana pula maf'ul bihnya. Fi'il dan fa'il wajib ada, sedangkan maf'ul bihnya bisa ada dan bisa juga tidak ada. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Ma'assalamah ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi